Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan 7 kita ya untuk fluida dinamik. Nah, kalau tadi di video untuk pertemuan ke-6 kita udah bahas tentang fluida statik, baik dari sifat-sifatnya hingga bagaimana bentuk aplikasi dari gaya buoyan dan hukum Archimedes di dalam ketika suatu benda berada di dalam air gitu ya. Oke, di sini kita masuk ke fluida dinamik yang sekarang menjelaskan tentang fluida yang berada dalam keadaan bergerak ya. Fluida ini memiliki volume di mana setiap detiknya itu bisa saja besar volume yang dikeluarkan itu berbeda. Nah, kita mau mengukur laju dari gaya laju dari aliran si fluida tadi ya. Nah, itu disebut dengan laju aliran atau debit aliran. Biasanya debit aliran ini disimbolkan dengan huruf Q. Kemudian, disimbolkan dengan huruf Q ya, disebut dengan debit aliran. Kemudian ada kecepatan atau V, kemudian ada luas penampangnya. Jadi ini nanti akan dikaitkan dengan fluida-fluida yang misalnya di dalam pipa kayak gitu. Jadi kita kalau pipa itu kan biasanya ukurannya seperti macam-macam ya, ada yang kecil, ada yang gede. Nanti luas penampang itu adalah luas pipanya maksudnya. Ini akan berpengaruh terhadap berapa laju aliran air di dalam pipa ini ya. Jadi akan dipengaruhi oleh luas pipanya, ukuran gede kecilnya, kemudian akan berpengaruh terhadap kecepatannya juga gitu ya. Nah, ini kita kaitkan pembahasan kita sebelumnya tadi dengan persamaan kontinuitas ya, di mana di sini ada dua buah lubang. Lubang yang pertama ini ukurannya cukup besar, lubang yang kedua ini agak kecil gitu ya, lebih kecil. Nah, di sini kita bisa bilang bahwa laju aliran ya, atau tadi disebut dengan ini debit aliran ini atau laju aliran ya, kita bisa bilang bahwa laju alirannya itu akan sama baik di lubang 1 ataupun di lubang kedua. Nah, nanti di sini kita akan kaitkan hubungan antara di lubang yang pertama yang memiliki luas penampang lebih besar dengan lubang yang kedua. Di sini kita kaitkan bahwa laju aliran 1 sama dengan laju aliran 2, di mana tadi kan rumus untuk laju aliran sendiri yaitu sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan dari fluidanya akan sama dengan luas penampang yang kedua, debit aliran yang kedua yaitu sama dengan luas penampang yang kedua dikali dengan laju si fluidanya. Nah, di sini ya bisa kita ambil contoh dari gambar ini. Mengapa air yang keluar seperti volume maksudnya seperti gambar kali ya. Gambar yang di kanan ini maksudnya kenapa dia mungkin keluarnya lebih kecil daripada maksudnya lebih nggak terlalu deras daripada yang ini ya. Laju aliran itu lebih kayak kelihatan lebih slow gitu. Kalau kita perhatikan di sini ada lubang-lubangnya ya. Mungkin di sini lubangnya ini terlalu besar, di sini lubangnya kecil. Jadi dengan kecepatan alir yang sama, tapi dengan A yang berbeda, maka dia memiliki laju alirnya juga berbeda. Ini contoh gampangnya kayak gini deh, misalnya Bapak Ibu lagi nyuci motor atau mobil ya, pakai selang di aliran rumah. Kemudian selang itu kan di ujungnya ada kayak kepala semprotannya ya, saya nggak tahu namanya apa. Nah, itu kan kadang kalau kita putar-putar, ada yang kena lubang kecil, ada yang kena lubang yang besar, itu akan mempengaruhi laju air yang keluar dari si selang tadi. Atau kalau misalnya nggak ada kepalanya, cuman pakai selang tok nih, langsung dari si keran, kadang kan kita kalau cuman memegang selangnya aja tuh alirnya kayak lambat gitu. Dan kita kadang harus menekan si ujung selang supaya apa ya? Supaya airnya tuh bisa keluar lebih cepat gitu. Nah, itu artinya kayak gini nih misalnya. Saya gambarkan ya, ini selang Bapak Ibu, merot. Ini selang dari Bapak Ibu, ya, di sini selangnya. Kemudian kita akan membiarkan airnya mengalir, tapi airnya mengalir ternyata ke bawah gini lah, kayak nggak seru gitu buat nyuci motor gitu. Jadi kadang kita perlu menekan ujungnya, ini ujungnya kita tekan, jadi kayak gini saja ya. Nah, ini kita tekan di sini, jadi ini air kan mengalirnya di sini ya. Air tuh dalam selangnya tuh mengalirnya di sini, di dalam semua permukaan selang, tapi yang keluar tuh hanya di lubang ini saja. Jadi ini kayak ada gaya dorong mendorong supaya dia semua bisa keluar menuju lubang. Nah, dengan luas permukaan yang lebih kecil ini membuat laju aliran airnya juga akan menjadi lebih besar. Makanya dikaitkan dengan laju alir sama dengan
Oke. Sorry, jadi ini kayak kita untuk mengukur debit airnya sama dengan laju aliran dikali dengan luas penampang ya. Nanti sini kita akan melihat kaitan antara 1 dan 2-nya. Tapi ini prinsip dasarnya kita akan melihat hubungan antara laju alir dan dengan luas penampangnya, gitu ya. Nah, ini contohnya gampang. Contohnya tadi ya, ini sebenarnya juga masuk ke dalam hukum Bernoulli ya, di mana kalau kita mau meningkatkan kecepatan, berarti kita harus menurunkan tekanan pada aliran tersebut, gitu ya. Kemudian di sini menurunkan tekanan tuh artinya kita kayak memberi lubang celah yang sedikit agar airnya tuh kayak berebutan untuk keluar gitu. Makanya akan terjadi kecepatan fluida yang tinggi. Oke, nah ini ada contoh ya bagaimana volume air es ketika es batu di dalamnya mencair. Ini masuk soal nomor 1. Ini tadi masuk ke aplikasi untuk hukum Archimedes ya. Kemudian yang nomor 2 nih ada nih soal juga air mengalir melalui pipa mendatar dengan luas penampang masing-masing ada. Nih luas penampangnya ada masing-masing ya. Berarti ini ada A1 dan ada A2. Nah, kemudian bila air mengalir dari penampang yang besar, misalnya ini kita misalkan penampang yang besarnya mungkin ini lajunya ya. Kita misalkan pada penampang yang besarnya adalah yang A1 ya, karena 200 lebih besar daripada 100. Berarti laju untuk 2 meter per sekon ini adalah punyanya A1 karena ada keterangan penampang yang besar. Maka penampang yang kecil. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita pakai hubungan dari laju aliran tadi yaitu Q1 sama dengan Q2 ya. Sehingga kita bisa tuliskan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan angkanya ke dalam sini masing-masing. A1 sudah diketahui, V1 sudah diketahui, A2 sudah diketahui, berarti V2 inilah yang akan dicari. V2 ini adalah kecepatan air pada penampang yang kecil. Oke, tinggal dimasukkan ke rumusnya ya. Jadi, oh ya, ini yang terakhir ada jenis-jenis aliran fluida ya. Ada steady, unsteady, laminar, turbulen, dan transisi. Ini seharusnya menjadi presentasi kelompok, tapi mungkin tidak perlu saya jelaskan secara singkat saja ya. Untuk steady, unsteady, laminar, dan turbulen, serta transisi. Kalau laminar itu biasanya alirannya cuma satu arah, tenang ya. Tapi kalau turbulen tuh kayak kacau gitu alirannya ya. Nah, kayak apa ya? Kayak ada distraknya, jadi itu kayak ada yang mau kiri, ada yang mau kanan, bikin dia tidak lurus tenang gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya laminar turbulen transisi ya. Di sini, oke. Nah, di sini ada 3 gambar di bawah, ada A, ada B, ada C. Jadi kalau misalnya kita membuka keran air secara normal, biasanya dia lurus ya, keluarnya rata gitu. Kalau dia tidak ada perubahan kecepatan di dalamnya, di dalam alirannya, dia akan rata seperti ini. Tapi kalau kita ubah sedikit saja, mungkin kita mainkan di tutup kerannya, kita goyang tutup sedikit berbuka, pasti terganggu gerakannya. Nah, ini namanya gerakan yang berupa transisi. Kemudian ketika kalian kayak buka tutup terus ya, maksudnya kayak mengacaukan alirannya ya, karena ada perubahan kecepatan tadi di dalam, itu akan menyebabkan aliran ini menjadi turbulen gitu ya. Nah, coba nanti dicari ini untuk tugas kalian ya, untuk steady, unsteady, laminar, turbulen, dan transisi, ini kira-kira pengertiannya apa dan boleh digambarkan bentuk alirannya seperti apa. Jadi untuk materi ini, materi yang ketujuh ada tugas ini 1 ya, silakan ini dicari untuk jenis-jenis aliran fluida ini pengertiannya bagaimana dan bentuk alirannya gimana, boleh digambarkan nggak apa-apa. Dan 1 soal lagi ya, 2 soal, bagaimana penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Berikan 1 contoh saja. Oke, ini udah materinya selesai untuk pertemuan ke-7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa setelah ini kita ada kuis ya di Google Classroom. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.